Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fisika dasar pada pertemuan kali ini, bab suhu dan kalor, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Syafira Ulfi Arifah, Cah Ayu Gita Lestari, dan Afik Nisanu Rizky akan menjelaskan artikel kepustakaan yang kelompok kami buat, yaitu mengenai analisis pengaruh suhu dan kalor terhadap adaptasi manusia dan hewan berdarah dingin dan panas pada kawasan Gunung Merapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan kalor terhadap tubuh manusia dan hewan berdarah dingin dan panas di kawasan Gunung Merapi. Metode penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yang mana data yang digunakan adalah data hasil penelitian berupa data studi literatur. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Suhu permukaan lahan merupakan salah satu parameter penting untuk prediksi letusan gunung api selain awan panas, guguran, api diam, kubah tubuh, gemuruh, kegempaan, inflasi magnetik, SO2, gejala panjang dan hujan menurut Ratmono Purbo 2000. Gunung Merapi letusan pertamanya yaitu pada tahun 1997 yang ditandai oleh perubahan suhu, gempa, inflasi, api diam, guguran, gejala panjang dan pendek menurut Heru Noviar 2006. Berdasarkan suhu tubuh makhluk hidup, tingkat tinggi seperti hewan dan manusia dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup yang memiliki suhu tubuh relatif konstan atau homotherm, dan makhluk hidup yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau poikilotherm. Hewan melata dan serangga adalah contoh poikilotherm. Ketika suhu lingkungan dingin, suhu badannya menjadi sangat rendah dan laju metaboliknya menurun atau bahkan tidak aktif. Akan tetapi pada suhu lingkungan yang panas, mereka harus mencari tempat untuk berlindung atau mengalami kematian. Sedangkan makhluk hidup pada level yang lebih tinggi seperti manusia, monyet, anjing, beruang, dan burung termasuk homotherm. Mereka memiliki kemampuan untuk tidak tergantung atau dipengaruhi oleh suatu lingkungan karena dapat memelihara suhu tubuh yang konstan. Keberfungsian dari sistem pengaturan suhu tubuh pada saat istirahat, aktivitas keseharian, maupun yang pada saat latihan memiliki komponen utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu pusat pengaturan suhu tubuh terdapat di sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai koordinator informasi yang masuk melalui sensor untuk kemudian memberikan reaksi. Yang kedua adalah reseptor suhu atau sensor. Reseptor suhu ini sangat sensitif pada stimulus suhu atau panas dan dingin dan memberi input pada pusat koordinasi suhu yang terletak di sintesis. Yang ketiga ada efektor suhu atau organ yang diperoleh oleh pusat koordinasi melaksanakan proses pengaturan suhu menurut Vos-Katayin 1998. Langsung saja, termoagulasi merupakan suatu mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di kisaran yang dapat ditolerir. Ditinjau selanjutnya, binatang memperoleh panas melalui yang pertama, aktivitas metabolisme atau produksi energi yang berlangsung dalam tubuh dan dengan menyerap panas dari lingkungan. Ditinjau dari segi kemampuannya untuk mengatur temperatur tubuh atau termoregulasi, binatang dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu binatang berdarah dingin atau cold blood animals atau
Yang kedua, binatang berdarah hangat atau warm blood animals. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu yang mana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang digunakan yaitu hasil penelitian berupa data studi literatur, yang mana data yang tidak dapat diukur dan dinilai dengan angka-angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum, deskripsi, dan penjabaran dalam bentuk kata-kata, serta informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah, bukan penelitian yang dilakukan di lapangan. Langsung saja ya kita ke pembahasan. Yang pertama kita membahas tentang keterkaitan fisika dengan sistem adaptasi pada tubuh manusia dengan hewan terdapat perubahan suhu dan kalor menurut kajian literatur yang telah kami temukan. Yang pertama, suhu. Suhu permukaan lahan merupakan salah satu parameter penting untuk prediksi letusan gunung api. Selain awan panas, guguan, api diam, kubah, tubuh, gemuruh, kegempaan, inflasi, magnetik, SO2, gejala panjang, gejala pendek, dan hujan. Menurut Ratmono Purbo 2000. Sistem pengaturan adaptasi suhu tubuh manusia terdapat perubahan suhu yang dikenal dengan istilah termoregulasi. Tubuh manusia memiliki suhu tubuh rata-rata agar suhu tetap normal yaitu pada kisaran 35 derajat Celcius. Yang kedua ada kalor. Kalor merupakan perpindahan energi kinetik dari suatu zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah saat terjadi perpindahan energi. Partikel yang bersuhu tinggi bergerak lebih cepat, bersuhu rendah dan paling bertumpukan sampai suhu keduanya seimbang. Tubuh manusia sendiri memerlukan kalor untuk menaikkan suhu tubuh ketika berada di daerah yang dingin atau yang berada di daerah yang berdataran tinggi. Ketika tubuh manusia dingin, sistem pengaburan suhu melakukan prosedur yang sangat berlawanan dengan mekanisme penurunan panas tubuh. Yaitu ada sistemnya, ada yang pertama vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh. Ya, hal ini yang menyebabkan oleh rangsangan pusat simpatis hipotalamus posterior. Yang kedua ada polioraksi, yang berarti rambut berdiri pada akarnya, atau rangsangan yang sistematis menyebar otot elektron pilih yang melekat ke folikel rambut berkontraksi yang menyebabkan rambut tegak. Hal ini tidak begitu penting bagi manusia, tapi pada hewan peristiwa tersebut memungkinkan mereka untuk membentuk lapisan isolator udara yang bersebelahan dengan kulit sehingga perpindahan panas ke kulit sangat ditekankan. Yang ketiga ada peningkatan pembentukan panas, yaitu pembentukan panas oleh sistem metabolisme meningkat dengan menggigil rangsangan sistematis pembentukan panas dan sekresi tiroksi. Selanjutnya pengaruh suhu dan kalor terhadap hewan berdarah dingin dan panas di kawasan Gunung Merapi menurut kajian literatur yang sudah kita temukan. Yang pertama ada eksoterm, itu binatang eksoterm yang temperatur tubuhnya sangat ditentukan atau tergantung kepada temperatur lingkungan tempat mereka saat itu berada. Temperatur tubuhnya berubah sesuai dengan temperatur lingkungannya. Binatang eksoterm
tidak mampu menyesuaikan produksi panas metabolismenya dan atau mengendalikan kehilangan panas tubuhnya melalui mekanisme fisiologi. Karena itu temperatur tubuhnya tidak bisa konstan dan akan berubah mengikuti perubahan temperatur luar tubuhnya. Cara adaptasi hewan eksoterm terhadap suhu sangat panas dan suhu sangat dingin, yaitu yang pertama, pada suhu yang sangat panas, meningkatkan laju pendinginan dengan penguapan tubuh untuk meningkatkan kontraksi. Ciri-cirinya adalah kulit lembab pada cacing dan katak, berkeringat, lalu napas pada hewan reptil dan insekta, dan mengubah organ metabolik agar dapat bekerja pada suhu tinggi. Biasanya hewan yang berada di gurun. Selanjutnya, adaptasi terhadap suhu sangat dingin. Yang pertama, menambah zat terlarut ke dalam cairan osmotik, misalnya fruktosa dan gliserol, yaitu titik beku cairan tubuh diturunkan sehingga suhu di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya pada laut Alaska. Yang kedua, menambahkan protein glikoprotein beku ke dalam cairan tubuh, yang contohnya pada ikan Antartika. Selanjutnya, pada hewan endoterm. Binatang endoterm mampu melangsungkan termogulasi melalui mekanisme penyesuaian perilaku dan yang lebih penting pengaturan fisiologi, yaitu 5 mekanisme pengaturan fisiologi. Binatang tersebut mampu meningkatkan produksi panas metabolismenya dan sekaligus menekankan kehilangan panas tubuhnya bila mereka terdedah dengan lingkungan dingin. Sebaliknya, produksi panas akan ditekan dan kehilangan panas tubuhnya akan ditinggalkan bila mereka berada dalam lingkungan yang panas. Cara adaptasi hewan endoterm sendiri, yang pertama, pada suhu yang sangat panas. Kondisi heterotermi atau yang disebut mempertahankan adanya perbedaan suhu di antaranya berbagai bagian tubuh. Contohnya pada burung dan mamalia atik. Tubuh bagian tangan mempunyai suhu kisaran 38 derajat Celcius dan kakinya 3 derajat Celcius. Hibernasi atau terpor, yaitu penurunan suhu tubuh yang berkaitan dengan penurunan laju metabolisme, denyut nadi, respirasi, dan lain-lain. Contohnya pada Redentia, kelelawar, aves, dan marsupial. Tembor sama dengan hibernasi, namun hanya berlangsung beberapa jam saja. Estivasi sama dengan keadaan tidak aktif pada musim panas, siput, dan tupai. Selanjutnya, adaptasi terhadap suhu dingin pada binatang endoterm. Yang pertama, meningkatkan penguapan atau kering. Yang kedua, gular floating atau menggerakkan daerah kerongkongan secara cepat untuk meningkatkan penguapan melalui saluran pernafasan. Contohnya yaitu pada hewan anjing dan burung. Yang ketiga, strategi hipertermik, yaitu penyimpanan kelebihan panas metabolik dalam tubuh. Contohnya pada unta. Dari paparan pembahasan di atas, dapat disimpulkan berdasarkan suhu tubuh makhluk hidup tingkat tinggi seperti hewan dan manusia dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup yang memiliki suhu tubuh relatif konstan atau hemothermer dan makhluk hidup yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau poikiloterm. Keberfungsian dari sistem pengaturan suhu tubuh pada saat istirahat, aktivitas keseharian, maupun yang ada saat latihan memiliki komponen utama yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, pusat pengaturan suhu tubuh terdapat di sistem saraf pusat. Yang kedua, reseptor suhu atau sensor sangat sensitif pada stimulus suhu atau panas dan dingin dan memberikan input pada pusat koordinasi. Selanjutnya ada hipotermi merupakan keadaan suhu tubuh di bawah suhu normal, yaitu kurang dari 36 derajat Celcius. Hipertermi merupakan keadaan suhu tubuh melebihi suhu normal, yaitu lebih dari 40 derajat Celcius. Dan febris atau pireksi merupakan suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Suhu tubuh yang kurang dari 36 derajat Celcius dan lebih dari 40 derajat Celcius, maka tubuh sedang mengalami kelainan pada sistem pengaturan keseimbangan atau adaptasi suhu tubuh dengan lingkungan. Cara adaptasi hewan dibagi menjadi dua, yaitu cara adaptasi hewan eksoterm terhadap suhu sangat panas dan suhu sangat dingin, dan cara adaptasi hewan endoterm pada suhu sangat panas dan suhu sangat dingin. Kondisi heterotermi yaitu mempertahankan adanya pembedaan suhu di antara berbagai bagian tubuh. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk membuat artikel kepustakaan pada pertemuan kali ini. Itu tadi adalah pemaparan artikel kepustakaan dari kelompok 12. Apabila dari Ibu Eli ada koreksi dan tambahan, kami siap untuk menerimanya dan siap untuk merubahnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian artikel kali ini banyak salah kata, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.